pakan, tapi nanti limbah dari metabolit dia dirubah lagi jadi pakan. Nah, jadi itu bisa pakan tambahan. Dengan kita kasih pakan yang baik dan juga bibit yang baik, cuman mungkin yang agak besar ya. Nanti kita bisa hitung sesuaikan, ada yang namanya aerator, ada high blow, ada blower, ada supercharge. Halo Sobat Java, kembali lagi bersama saya Nabila Rias Putri dalam program Java Talk. Podcast yang bisa menemani Sobat Java dimanapun Anda berada yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia peternakan, pertanian, maupun industri pangan di Indonesia. Nah, pada episode kali ini Sobat Java jangan kemana-mana nih, karena hari ini topiknya menarik sekali. Untuk Sobat Java yang tertarik untuk mungkin mau bisnis rumahan atau memang tertarik untuk memelihara ikan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kali ini saya mau mengajak Sobat Java untuk bincang-bincang bersama praktisi di bidangnya, yaitu mengenai budidaya ikan menggunakan sistem bioflok. Hari ini saya sudah ada bersama Bapak Erik dari Halo, Suritani Pemuka. Java. Selamat Selamat datang di Java Terima Talk, kasih, Pak. Mbak. Hari ini kita mau bahas tentang sistem bioflok ini, Pak. Yang Baik. sudah pasti Pak Erik sudah sangat menguasai ya, Pak ya, tentang sistem bioflok ini. Tapi sebelum kita jump ke keunggulannya, mungkin tentang biofloknya ini dulu, Pak. Sebenarnya apa sih sistem bioflok ini dalam budidaya ikan? Baik, terima kasih waktunya Mbak Nabila. Saya akan coba jelaskan tentang bioflok ini. Bioflok ini sebenarnya sudah lama ditemukan. Itu sejak tahun 2006 itu oleh peneliti luar negeri. Bioflok ini diciptakan dulu awalnya adalah untuk budidaya sistem intensif dengan bantuan mikroorganisme. Jadi berbeda ya dengan yang konvensional, yang misalkan kita memelihara di kolam atau di sungai, di danau. Bioflok ini merupakan sistem tertutup. Jadi kalau di budidaya ikan, kita ada masalah yang terbesar biasanya adalah bagaimana mengeluarkan limbah itu dari tempat budidaya kita. Nah, kalau di sistem yang terbuka, di mana ada air masuk dan keluar itu, membuang limbahnya menggunakan itu. Kita memasukkan air dan membuang limbah. Dan di sungai dan di danau juga seperti itu. Jadi kalau di bioflok ini sangat ramah lingkungan. Jadi semua limbah itu diolah di dalam air itu sendiri, atau di dalam air budidaya itu sendiri, dan luar biasanya limbah ini diubah menjadi makanan. Oke, menggunakan apa itu, Pak? Jadi itu menggunakan kita istilahnya mempekerjakan bakteri dan mikroorganisme. Oke. Jadi bakteri itu akan memakan limbah dari ikan itu sendiri, baik limbah padat dan limbah cair, dan mengubahnya menjadi bentuk flok. Flok itu artinya gumpalan ya. Oke. Gumpalan itu isinya mikroorganisme. Baik ada bakteri, ada protozoa, ada plankton, fitoplankton yang ada di sana. Dan ibaratnya itu cukup lengkap, malah ada protein hewani, ada protein nabatinya juga. Oke. Dan bisa dimakan, jadi itu bisa mengurangi pakan yang harusnya diberikan ke dia. Kalau di sistem budidaya dia misalkan yang biasa tanpa flok, misalkan kita menghabiskan satu kilo pakan ikan, itu ikannya jadi misalkan jadi 800 gram. Tapi kalau dengan sistem bioflok, 1 kilo pakan ikan, karena dia juga ada pakan tambahan, ikannya bisa lebih banyak jadinya, bisa jadi 1 kilogram juga gitu ikannya. Oke. Seperti itu. Dan luar biasanya tidak ada penambahan air. Oke. Kita tidak perlu mengganti air. Tidak usah ada pergantian Penggantian air secara air berkala. selama pemeliharaan itu. Oke, karena limbahnya sudah terolah kembali Iya. ya. Dengan limbahnya dijadikan makanan, airnya menjadi bagus, jadi bersih gitu ya. Oke. Terus tidak perlu penggantian air, cuma memang ada penambahan pada saat berkurang karena penguapan atau pada saat maintenance, misalkan kita ada mencuci sesuatu gitu ya, atau pada saat panen. Tetapi hebatnya lagi, airnya ini bisa digunakan kembali untuk budidaya selanjutnya. Tidak perlu untuk Tidak mengganti, dibuang. tidak Setelah dibuang. panen air ini dipakai lagi. Oke. Gitu. Jadi lebih ramah lingkungan ya, bisa Sangat dibilang ramah. ya? Boleh dibilang hampir tidak ada penggantian air dan tidak ada limbah. Dan even floknya nanti yang tidak dipakai itu bisa untuk pupuk organik.
Oke, jadi sama sekali nggak ada waste ya. Tidak ada waste. Oke, jadi bioflok ini memang sebenarnya mendukung sustainability juga ya, Pak Iya, ya? sangat ramah dan luar biasanya juga bisa dengan kepadatan tinggi yang sekitar 1 meter kubik itu sorry 20 kilogram ikan per meter kubik air. Oke, jadi dengan sistem bioflok ini jauh berbeda ya dari sistem budidaya konvensional ya Pak, lebih ramah lingkungan dan bisa juga dengan skala kecil ya, untuk skala rumahan itu juga bisa. Betul, bisa. Dan dengan mempekerjakan, biasanya kan kita memperkerjakan mungkin sesama manusia ya, tapi kalau kali ini mikroorganisme ya Pak ya, yang bekerja keras untuk mengolah kembali limbah menjadi makanan ekstra ya, makanan Betul. tambahan seperti itu. I see, oke. Jadi sebenarnya bagus juga ya Pak untuk yang ada dengan adanya sistem bioflok ini bisa mendukung pelestarian lingkungan juga. Betul. Dan juga nggak perlu spending terlalu besar dan space yang terlalu besar, dengan bioflok ini sudah bisa ya Pak untuk budidaya di rumah. Betul, betul. Oke, baik. Tapi kalau soal jenis ikannya apakah terbatas Pak atau bisa apa aja? Baik, jenis ikannya sih sebenarnya bisa ikan laut, cuman di kita belum ada yang mengembangkan. Kalau dulu sudah dicoba di udang juga bisa, tapi sekarang kurang populer. Kalau di ikan air tawar memang semua jenis ikan bisa, baik lele, ikan mas, patin, gurame, ataupun bawal. Tetapi memang yang paling bisa memanfaatkan vlognya ini, makanan vlog ini adalah ikan nila. Ikan nila. Karena dia lebih baik mencerna vlognya ini Oh, baik. sebagai makanan itu. Baik. Dan ikan nila ini pun juga nanti ketika dipanen pun apakah ada perbedaan Pak dengan budidaya konvensional? Oh, maksudnya dibandingkan dengan Dengan yang konvensional. ya. Pada sistem bioflok ini sebenarnya akan lebih baik karena sistem bioflok ini diciptakan sistem yang stabil dan semua kecukupannya dipenuhi, termasuk oksigen, kebutuhan oksigen di air. Jadi itu terjamin istilahnya hidupnya. Di situ ada makanan, ada oksigen, kualitas airnya bagus, dan memang tinggal kita mengenhance dengan pakanan yang memang harus bagus juga. Bukan berarti dia tidak diberi pakan, tetap diberi pakan, tapi nanti limbah dari metabolit dia dirubah lagi jadi pakan. Jadi itu bisa pakan tambahan. Dengan kita kasih pakan yang baik dan juga bibit yang baik, hasilnya jauh lebih baik dari konvensional. Ya. Jadi dipengaruhi dengan pakannya juga yang baik, lalu juga bagaimana limbah itu juga menjadi pakan tambahan dan juga lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Betul ya Pak? Betul sekali. Jadi itu mau ada hujan, petir, angin badai tidak ada masalah karena di dalam. Iya. Ini kalau misalnya hujan dipayungin aja bisa loh Sobat Java. Di rumahan ya kan, betul. Nah ini Sobat Java yang memang mau misalnya tertarik untuk mencoba sistem bioflok ini untuk bisnis rumahan, untuk mungkin budidaya ikan, mungkin bisa diinfokan Pak. Kira-kira alat dan bahannya untuk pembuatan bioflok ini tuh seperti apa ya Pak? Iya, basically alat dan bahannya itu satu wadah budidaya. Nanti bisa, kalau ember terlalu kecil ya, maksudnya repot. Iya. Mungkin sebaiknya ada tangki 1 meter kubik atau bisa tangki fiber atau bisa kita membuat dari terpal dengan rangka kayu dengan pakai terpal plastik. Itu kubikasinya terserah lokasinya. Bisa disesuaikan dengan space-nya ya. Betul, bisa disesuaikan dengan space. Yang kedua adalah aerator. Mesin aerator ini bisa yang seperti di akuarium itu, cuman mungkin yang agak besar ya. Nanti kita bisa hitung sesuaikan, ada yang namanya aerator, ada high blow, ada blower, ada supercharge. Intinya untuk memasukkan gelembung udara ke dalam itu, satu mesin itu. Yang kedua, untuk mendistribusikannya itu kita perlu mengatur titik-titik aerasinya. Jadi nanti ada buat distribusi udara itu kepada titik-titik aerasi, dan itu nanti dihitung dari kubikasinya berapa, perlu mesinnya sebesar apa, dan mau pelihara ikan berapa banyak di dalam itu. Gitu. Itu disesuaikan lagi ya Pak untuk yang bahan-bahannya ini. Gitu. Tadi kan kita sudah bicara Pak tentang keunggulannya ya Pak, bagaimana ternyata kualitas panennya bahkan justru lebih bagus seperti itu. Nah sekarang kita bicara tentang tantangannya Pak. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam budidaya sistem bioflok ini dan selama ini mengatasinya bagaimana Pak? Tantangannya biasanya maksudnya tadi yang ke masalah yang sering dihadapi mungkin ya. Betul. Yang kalau kami hadapi di lapangan biasanya
yang sudah pernah membuat tapi istilahnya tidak berkonsultasi atau kurang tepat lah istilahnya. Biasanya kita melakukan perbaikan, kita hitung ulang kembali. Kadang-kadang yang sudah istilahnya mencoba-coba tapi berdasarkan mungkin dari sosmed atau dari info, kadang-kadang kurang tepat gitu dengan kebutuhannya, salah satunya itu. Terus yang kedua, setelah instalasi itu kita tentu saja kita bisa perbaiki, bisa kita hitung ulang, perbaiki untuk lebih baik. Yang kedua biasanya adalah tantangannya itu karena di dalam budidaya ini kita memelihara dua bagian, satu memelihara ikan, satu memelihara vlognya. Nah, untuk memelihara ikan sama seperti kita cuma memasukkan bibit, memberi pakan, tapi di satu sisi kita harus mengelola vlognya, memelihara vlognya. Nah, ini yang mikroorganismenya tantangannya, karena tiap tempat akan berbeda. Vlog ini tidak sama di setiap tempat. Mungkin tetangga sebelah juga bisa berbeda vlognya itu. Nah, itu yang mengerti vlog itu nanti yang mengelola sehari-hari. Baik. Itu sifatnya. Jadi itu memang agak unik di situ. Tapi basically sistemnya, tekniknya apa semua buat membuat vlog itu sama. Sebenarnya sama. Oke. Tapi memang tantangannya adalah perlu pelatihan khusus ya Pak, biar untuk merawat dari ikan sampai vlognya itu betul gitu ya Pak ya. Betul, dan itu tentu saja kita bisa bantu kalau memang peminat memang ingin bekerja sama dengan kita gitu. Dan tantangan ketiga itu biasanya yang paling ini adalah menentukan adalah bila ikan itu akan dijual untuk pasar. Jadi tentu saja dengan sistem vlog ini kan memang butuh listrik. Nah ini lagi salah satu syaratnya biovlog ini listriknya nggak boleh mati. Harus terus on terus. Jadi tentu ada biaya listrik. Nah, sekarang kalau memang istilahnya teman-teman yang mau berbudidaya punya rencana untuk menjual ikan ini, kita pastikan pasarnya juga cukup mampu untuk membeli ikan. Karena pasti ada biaya tambahan. Kalau dibandingkan dengan konvensional mungkin bisa lebih murah daripada di vlog. Tapi kalau dengan vlog ada biaya tambahan di listrik, itu aja biasanya. Baik. Kalau untuk dimakan sendiri tetap lebih murah dibandingkan beli di pasar. Betul, ya betul sekali. Nah, kalau misalnya ada, tadi kan memang kalau untuk sistem biovlog ini nggak bisa nih kita cuma lihat di tutorial misalnya gitu, di beberapa platform di sosial media gitu. Kita harus benar-benar gitu memperhatikan setiap aspeknya gitu. Nah, dari Suri Tani Pemuka ini kan juga ada timnya ya Pak, akan membantu gitu. Nah, kalau misalnya ada komunitas atau sahabat Java yang tertarik, bisa menghubunginya kemana Pak? Baik, mungkin nanti ada tim dari kami, tim dari Aquaculture Technology Development, dan juga bisa langsung ke tim sales kami di seluruh Indonesia sudah ada yang bisa dihubungi. Sudah ada ya, sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Yang siap untuk membantu Sobat Java dimanapun Anda berada, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Erik, ada nggak sih tips untuk para pembudidaya ikan yang menggunakan sistem biovlog ini gitu, biar hasilnya lebih optimal dan efektif gitu Pak? Dalam berbudidaya, kita juga punya tim pendampingan yang memang ahli budidaya. Kita juga punya tim kesehatan ikan yang memang memonitor kesehatan ikan itu gitu. Jadi cukup bisa dijadikan. Baik. Nah, terakhir nih Pak, untuk menutup sesi kita dalam episode kali ini, apa harapan Pak Erik nih untuk kedepannya untuk sistem biovlog di Indonesia? Tentu saja ini saya berharap biovlog ini bisa dikembangkan ya, bahkan bisa digabungkan dengan teknologi-teknologi lain, mungkin seperti aquaponik. Siapa tahu biovlog bisa juga dengan tanaman gitu kan, dipergunakan untuk tanaman. Saling berkesinambungan. Betul. Ya jadinya. Terus juga mungkin dengan sistem yang sudah ada sekarang, sistem resirkulasi juga mungkin bisa digabungkan gitu. Jadi bisa lebih berkembang dan lebih mudah gitu ya digunakan, diaplikasikan juga. Itu betul karena memang sekarang budidaya ikan apalagi Indonesia negara maritim, terus juga banyak juga yang memfokuskan untuk berbudidaya ikan. Tentunya semua inovasi ini penting ya Pak untuk kemajuan perikanan di Indonesia. Seperti itu. Oke, baik.
Terima kasih banyak Pak, insight-nya ini menarik sekali ya Sobat Java ya, dimanapun Anda berada yang tertarik untuk budidaya ikan. Sekarang tidak hanya skala besar, tapi skala kecil sudah bisa dengan menggunakan sistem bioflok ini. Tapi juga tadi kita sudah tahu ya tentang keunggulannya, tantangannya, dan juga tadi syaratnya adalah jangan lupa untuk ikut pelatihan khususnya ya, agar hasilnya lebih efektif dan optimal, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Erik. Terima Nah, kasih Pak. Sobat Java, jangan kemana-mana dulu karena akan ada giveaway menarik yang akan kita tunjukkan nih. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan di bawah ini di layar monitor Anda dan bisa meninggalkan jawabannya di kolom komentar. Hadiahnya ini rahasia dong, tapi kami sudah menyediakan hadiah untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan lupa ikutan dan sampai jumpa di Java Talk episode berikutnya. Bye!